warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta lomba debat bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Batu Kliang Utara. Saya Laili Fitriani sebagai pembicara pertama. Saya Tri Atika Melia B sebagai pembicara kedua. Dan saya Febriani Rahmania sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, kami selaku dari tim kontra akan memberikan sanggahan kepada tim pemerintah dengan mosi praktik kewirausahaan yang dilakukan di usia muda atau sekolah dapat meningkatkan semangat mandiri bagi lulusan sekolah agar tidak serta-merta mengharapkan menjadi pegawai negeri. Kami selaku dari tim kontra tidak setuju dengan mosi tersebut. Tim pemerintah membawa beberapa argumentasi. Yang pertama tentang ekonomi dan yang kedua tentang atau masalah waktu. Kami akan memberikan sanggahan satu persatu. Mulai dari definisi. Tim pemerintah mengatakan bahwa dalam mendefinisikan mosi ini membatasi pengertian usia muda, khususnya usia sekolah, yakni hanya dibatasi untuk siswa menengah kejuruan atau SMK. Lalu bagaimana dengan SMA? Apakah SMA tidak memiliki praktik kewirausahaan? Tetapi faktanya SMA juga belajar wirausahaan. Dan saya juga yakin bahwa saudara dari tim pemerintah juga sekolah di SMA. Nah, mengapa saudara tidak memasukkan definisi SMA ke dalam mosi saudara atau ke dalam definisi saudara? Definisi yang kami dapatkan bahwa usia muda adalah merujuk pada seseorang antara usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Kalau kita merujuk ke dalam usia sekolah, itu artinya siswa yang berada di sekolah menengah atas, yakni SMA, SMK, dan MA. Bukan khusus SMK saja. Seharusnya tim pemerintah memperluas batasan tersebut. Tim pemerintah mengatakan bahwa jadi wirausahawan lebih menguntungkan dibandingkan dengan gaji pegawai negeri yang hanya cuman 4 juta per bulan menurut golongan. Namun menurut kami tidak demikian. Karena pertama, belum tentu yang ikut pelajaran wirausahaan ini berminat menjadi wirausaha karena lebih mengejar PNS. Walaupun gaji PNS cuma 4 juta per bulan sesuai golongan, tetapi pemasukannya tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kedua, jadi PNS juga menggiurkan atau menguntungkan karena gajinya tetap dan bisa dipakai sampai pensiun, bahkan sampai bisa dipakai oleh anak cucu. Sedangkan menjadi wirausaha tidak bisa dipakai sampai pensiun dan juga resiko untuk bangkrut sangat tinggi dan banyak hutang. Jika usahanya bangkrut, maka dia tidak bisa membayar hutang. Dan yang tim pemerintah mengatakan bahwa waktu untuk menjadi pegawai negeri itu banyak dan menjadi wirausaha waktunya sedikit. Tetapi menurut kami tidak demikian karena pertama, melanjutkan pendidikan tidak ada ruginya. Semakin tinggi pendidikan yang kita capai, maka semakin tinggi peluang kerja yang akan kita dapatkan. Dan banyak anak SMA, SMK yang melanjutkan kuliah. Dan pertanyaannya, apakah anak bisa mandiri?
tentunya ujung-ujungnya akan membutuhkan biaya dan akan memakan waktu banyak. Yang ketiga yaitu tim pemerintah mengatakan bahwa menjadi wirausaha mengurangi pengangguran dan membantu devisa negara. Karena banyak yang ikut jadi pengusaha, karena banyak yang bisa ikut menjadi pengusaha. Tetapi menurut kami tidak demikian, karena banyak anak SMK yang menjadi pengangguran dan hal itu tidak menambah devisa negara. Dan kami selaku dari tim kontra tidak setuju dengan mosi tersebut. Dan juga tadi tim pemerintah mengatakan bahwa 60% orang sukses menjadi wirausaha. Tetapi tim pemerintah tidak menyebutkan contoh menjadi usaha apa yang membuat mereka sukses. Nah, kami selaku tim kontra tidak setuju dengan mosi ini. Untuk lebih jelasnya akan diperjelas oleh pembicara kedua. Baiklah, Dewan Juri yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan memberikan sanggahan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Saudara-saudara sekalian, beberapa argumen yang sudah dibawakan oleh pembicara kedua dari tim pro. Yang pertama, praktik kewirausahaan memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Namun, kami dari tim kontra menolak atau tidak setuju dengan argumen tersebut. Karena tidak semua wirausaha sukses. Untuk menjadi seorang wirausaha atau seorang pengusaha, banyak kerintangan yang harus dilalui. Butuh mental yang kuat dan juga butuh modal yang tidak sedikit. Menurut kami, rintangan yang akan dialami oleh seorang wirausaha dalam menjadi pengusaha yang pertama adalah risiko untuk rugi yang tinggi. Contohnya, usaha makanan. Jika makanan yang diperdagangkan atau yang diperjualbelikan tersebut rasanya tidak enak dan juga tidak diminati oleh orang banyak, maka sang pengusaha tersebut akan mengalami kerugian. Modal yang sudah ia keluarkan tidak akan kembali atau dia akan rugi dan tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, argumen kedua yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro adalah peluang melakukan perubahan. Namun, di sini tim pro tidak menjelaskan perubahan seperti apa yang dimaksud dalam argumennya tersebut. Padahal, menurut kami, banyak pegawai negeri yang berprestasi dan memberikan perubahan pada negara. Contohnya, kepala sekolah yang teladan, yang dapat merubah atau membuat sekolahnya menjadi lebih maju dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim kami, menjadi seorang PNS itu waktunya lebih banyak dan juga tidak seperti menjadi seorang wirausaha. Namun, kami dari tim kontra menolak hal tersebut karena menurut data yang kami dapatkan, jumlah pegawai negeri di Indonesia sekitar 4 juta lebih, sedangkan wirausaha adalah 3,10%. Artinya, di sini banyak yang masih berminat untuk menjadi seorang pegawai negeri, bukan menjadi seorang pengusaha. Tim lawan juga mengatakan bahwa kewirausahaan ini hanya ada di SMK atau batasannya hanya ada di sekolah menengah kejuruan. Namun, kami dari tim kontra menolak hal tersebut. Mengapa demikian? Seperti yang kita rasakan, kita juga sebagai seorang pelajar dari sekolah menengah pertama, SMA, bahkan MA, semuanya memiliki pelajaran kewirausahaan. Jadi, jika tim lawan mengatakan bahwa kewirausahaan ini hanya ada di SMK, kami sangat menolak hal tersebut. Karena di SMA, SMP, dan MA juga ada, tidak hanya di SMK.
Tim lawan juga mengatakan bahwa jika seorang anak muda akan mudah sekali sukses jika menjadi seorang wirausaha. Namun, kami dari tim kontra menolak hal tersebut. Mengapa demikian? Karena kebanyakan anak SMK saja setelah ia lulus dari sekolahnya banyak yang pengangguran dan tidak jelas mengenai masa depannya. Artinya, mereka sebagai anak SMK ini hanya menerima saja ilmu tersebut dan tidak mengembangkannya. Seperti yang tim lawan mengatakan bahwa hanya anak SMK yang mendapatkan peluang besar untuk menjadi seorang wirausaha. Namun kami menolak hal tersebut dengan beberapa alasan yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu anak SMK lebih banyak mengalami pengangguran atau tidak jelas masa depannya, dan juga tidak selamanya menjadi seorang wirausaha itu menjadi seseorang yang sukses. Mungkin lebih lengkapnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara ketiga akan menyanggah dan menyimpulkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 terkait dengan mosi debat kali ini, yaitu praktik kewirausahaan yang dilakukan di usia muda atau sekolah dapat meningkatkan semangat mandiri bagi lulusan sekolah agar tidak serta-merta mengharapkan menjadi pegawai negeri. Seperti yang sudah kita ketahui, tim lawan mengatakan jika praktik kewirausahaan ini dapat meningkatkan semangat mandiri. Namun, kami selaku tim kontra tidak setuju karena menurut kami tidak selalu terjadi karena semua anak belum tentu minat dalam hal kewirausahaan. Buktinya, mereka mungkin hanya mengikuti pelajaran kewirausahaan untuk mengisi nilai mereka saja, sehingga dari itu mereka merasa tidak berminat untuk mengikuti pelajaran tersebut, sehingga mereka tidak serius dalam belajar. Maka dari itu, kompetensi mereka tidak bisa tercapai. Jadi, artinya di sini kewirausahaan tidak selalu meningkatkan semangat mandiri bagi siswa. Kemudian, tim pemerintah mengatakan siswa SMK lebih banyak praktik daripada teori, sehingga lulusan SMK mereka bisa membuat dan membangun usaha mereka sendiri. Buktinya sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak lulusan SMK yang tidak mampu untuk mengembangkan usaha mereka karena masalah ekonomi dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membangun usaha mereka. Banyak yang menjadi pengangguran setelah lulusan SMK. Sehingga dari itu, kami tidak setuju jika tim pemerintah mengatakan lulusan SMK banyak yang mendirikan usaha-usaha tersebut. Di sini pertanyaan terbesar kami adalah usaha yang mana yang dimaksud dengan membangun usaha sukses tersebut. Buktinya kami di sini menanyakan contoh usaha mana yang sukses yang dimaksud oleh tim pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu tim pemerintah mengatakan jika menjadi PNS harus memiliki pengetahuan yang tinggi. Namun kami sebagai tim kontra tidak setuju. Buktinya, dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bukankah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan kompetensi yang lebih besar, sehingga mereka bisa melanjutkan dan mendirikan usaha-usaha yang mereka ingin dirikan tersebut. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak semua pengusaha sukses. Buktinya banyak sekali pengangguran yang terjadi
setelah lulus SMK tersebut. Sehingga dari itu kami sebagai tim pemerintah tidak setuju jika tim pemerintah mengatakan lulusan SMK memiliki peluang yang lebih tinggi untuk melakukan dan mendirikan usaha melalui mata pelajaran kewirausahaan. Bukankah siswa SMA, kemudian bahkan siswa SMP sudah mendapatkan mata pelajaran kewirausahaan. Jadi jadi siswa SMA dan SMP pun memiliki peluang yang tinggi untuk mendirikan usaha, bukan hanya siswa SMK. Sehingga dari itu kami menyimpulkan praktik kewirausahaan yang dilakukan di usia muda atau sekolah tidak dapat meningkatkan semangat mandiri bagi lulusan SMK sehingga tidak serta-merta mengharapkan menjadi pegawai negeri. Sekian dan terima kasih. Demikian sanggahan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.